Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu ya. Jangan capek kalau untuk kebaikan, apalagi Al-Quran yang dibaca ya Bu ya. Insya Allah itu menjadi pahala kebaikan buat ibu semuanya, dilipat gandakan ya Bu ya, dari setiap huruf yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai dan kami ta'zimi pengasuh dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar Kiai Abdul Mutid beserta Ibunda Hajah Maimunah, kita doakan mudah-mudahan beliau berdua senantiasa penuh keberkahan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah sehat dan berkah umur panjang, dan mudah-mudahan kebaikan beliau, kedermawanan beliau berdua bisa kita bermanfaat buat Majlis Taklim ini dan juga untuk kemaslahatan ummah. Dan juga yang kami cintai pimpinan Majlis Taklim Mushola Al-Azhar Ibunda Hajah Neneng Sarifah, para orang tua kami Ustadzah Rubina, Ibunda Zumaro, dan juga Ami. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah sehat dan berkah umur panjang li taatillah, dan segenap keluarga besar Majlis Taklim Mushola Al-Azhar yang hadir pada siang hari ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ukhtuna fillah Ustadzah Ida Lutfiati alhamdulillah hadir dengan putrinya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, alhamdulillah kalimat puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menerima segala pujian dan sanjungan atas anugerah kenikmatannya, sehingga pada siang hari ini tanggal 20 Rabiul Awal ya Bu ya 19, Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke hariban yang mulia. Beliaulah panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan selalu berharap dan memohon mudah-mudahan kita akan diakui sebagai umatnya dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, walaupun sedikit, insya Allah kita nanti Bu ya, privat baca satu-satu ya Bu ya, dari surat As-Sams ya Bu ya. Mari kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah kita ini terutama untuk pengasuh pendiri Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, para pengurusnya, kedua orang tua kita, guru-guru kita ya Bu ya, yang mungkin sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan Allah memberikan tempat yang paling mulia di sisinya. Dan untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Dan untuk guru-guru kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima siraman ilmu dari guru-guru kita untuk bekal hidup kita menuju akhirat nanti. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk menuntun kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Dan juga kita doakan, Fatihah kita niatkan untuk kita semua ya Bu ya, keluarga kita, ibu yang hadir pada siang hari ini, putra putri kita, dzurriyyah kita, mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita, rumah tangga putra putri kita jadikan rumah tangga yang penuh keberkahan, rumah tangga yang selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang kelak akan menjadi bekal
kebahagiaan kita untuk di kehidupan akhirat nanti. Duriyah kita dijadikan duriyah yang solihin solihat, duriyah yang dijadikan ahlul kebaikan, yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan keterangan hati, kecerdasan akal, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan juga kita doakan untuk keluarga kita atau saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan apapun yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Infak ibu mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda. Dengan wasilah infak yang sudah dikeluarkan, mudah-mudahan Allah akan mencatatnya sebagai pahala kebaikan buat kita semuanya ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Yang terakhir, mudah-mudahan akhir hayat kita, di ujung nafas kita yang terakhir, Allah jadikan kita orang yang husnul khotimah. Bihadihin niyah walikuniyatin salihah bi syafaatin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin amin. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Masih semangat kan Bu? Semangat terus. Baik ibu yang saya cintai, saya akan bacakan mungkin secara global arti dari surat As-Sams ya Bu ya. Surat Wasyamsi wa duhaha. Insyaallah nanti saya bacakan dulu ayatnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faaqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Surat yang kita baca barusan itu artinya surat As-Sam, Wasyams ya Bu ya. Surat Wasyams. Artinya itu matahari. Ibu udah paham Syams artinya matahari. Jadi surat Asy-Syamsi ini sama seperti surat yang di sebelumnya kita bahas. Surat Al-Lail, surat Ad-Duha ya Bu ya. Jadi di sini di surat Asy-Syams ini surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah, jumlah ayatnya ada 15 ayat. Jadi Allah bersumpah dengan 7 kalimat di dalam surat As-Syams ini Bu ya. Ada 7 tempat Allah menggunakan kalimat sumpah di dalam surat Asy-Syams. Sampai 7 tempat nih. Wasyamsi, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha 2, wan nahari idza jallaha 3, wal laili idza yaghshaha 4 ya Bu ya. Was samaa'i wa ma banaha 5, wal ardi wa ma tohaha 6, wa nafsi wa ma sawwaha 7. Allah bersumpah dengan 7 ya Bu ya, dengan 7 kalimat pada surat Asy-Syams. Artinya Ibu di situ ada wawunya, wasyamsi wal qamari, wawunya itu wawu qasam.
Wau qasam. Jadi wau sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan kalimat wasyamsi, dengan kalimat demi matahari, demi malam, walaili demi malam, wanahari demi siang, walaili demi waktu malam, ya Bu. Wa nafsi dan demi beberapa jiwa, dan seluruh jiwa. Wa masawaha dan juga yang sudah aku ciptakan, aku sempurnakan. Nah ini Bu, Allah bersumpah sampai dengan 7 kalimat di dalam surat Asy-Syams ini menunjukkan tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat uluhiyah, sifat Tuhannya Allah ini memang sudah tidak ada bisa yang membandingi, ya Bu ya. Jadi Allah itu sudah maha segala-galanya, jadi sudah maha perkasa, tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia milioner, walaupun itu dia siapa, jabatannya sampai berentet berapa itu pangkatnya, tidak akan bisa membandingi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah apa yang bikin kita ini masih tidak yakin bahwa sesungguhnya sang pencipta ini, kita ini sudah mempunyai segala-galanya, apa? Nah itu Bu, makanya Allah bersumpah dengan kalimat ini. Contoh yang pertama, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi cahayanya yang begitu bersinar dengan terang benderang. Coba kalau siang nggak ada matahari, Ibu terasa gimana? Iya kan kayak gak enak gitu Bu, kurang ya Bu ya, walaupun panas-panas itulah. Nah kita harus berpikir ada cahaya, dengan adanya cahaya matahari. Nah tanda kalau sudah waktu siang tidak ada matahari terus sampai mana, ini berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Nah itulah cerita hari kiamat seperti demikian Bu. Jadi tanda-tanda bukti kebesaran Allah ini ketika akan datang hari kiamat sudah tidak berfungsi sesuai sebagaimana mestinya. Harusnya matahari keluar dengan terang benderang, ini tidak. Malam yang berganti dengan cahaya malam, dengan cahaya rembulan, wal qamari idza talaha. Dan rembulan ini selalu mengiringi, dengan begitu surutnya matahari maka keluarlah rembulan. Seperti itu Ibu, itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak, makanya ada terjadi gerhana matahari, kan seperti itu kan Bu. Kalau sudah tidak sesuai dengan prosedurnya kan begitu Bu. Nah ilmu-ilmu teknologi sekarang ini Bu, walaupun secanggih apapun tidak akan bisa membandingi dengan kecanggihan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak bisa memastikan kapan kiamat itu akan terjadi, hanya kira-kira. Hujan itu kan demikian, BMKG itu perkiraan hujan, enggak, hujan akan terjadi pada, salah kalau demikian. Berarti mereka menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Itu dari surat Asy-Syams. Jadi di sini Allah menekankan kepada kita, apa sih yang bikin kita ini sudah tidak yakin lagi dengan kekuasaan Allah itu apa? Seperti itu. Nah ini supaya apa, kita semakin menambah keimanan kita, ya Bu, ketakwaan kita, keteguhan keimanan kita bahwa sesungguhnya sang pencipta yang sudah menciptakan kita, ya wa nafsi wa masawaha, beberapa jiwa, seluruh jiwa ini, dan juga yang menyempurnakan jiwa tersebut, itu siapa yang menciptakan? Diciptakanlah manusia, ada hidungnya, ada rambutnya, ada alisnya, ada matanya. Binatang pun demikian, ada binatang yang bertanduk, ada binatang yang tidak bertanduk, yang hidungnya kecil, yang hidungnya besar. Itu siapa yang menciptakan? Itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surat Asy-Syams ini Allah bersumpah dengan 7 kalimat ya Bu ya. Nah ini menunjukkan tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita dengan ada ciptaannya ini loh. Kita suruh memilih, dituntun mana nih jalan yang baik dan mana jalan yang benar. Paham Ibu? Nah, seperti itu sebenarnya. kalau kita sering, sebenarnya tafakur saatan itu ibadah. Kalau kita berpikir sesaat tentang tanda-tanda besar kebesaran Allah, Ibu jalan-jalan ke gunung, bukan sekedar Ibu langsung enak hawanya, enggak, Ibu mikirin, ya Allah ini siapa ya yang bisa bikin seperti ini, gunung menjulang tinggi, ada pohon-pohonannya yang begitu sempurna, indah banget. Harus kita berpikir, siapa ini, siapa? Nah inilah yang harus kita sembah, yang harus kita puji. Enggak mungkin manusia bisa menciptakan seperti itu, enggak bisa. Kalau taman yang dibuat manusia itu bisa rusak Bu, ya kan Bu, ada aja kekurangannya. Tapi kalau kebun yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak, pasti sempurna. Paham Ibu? Nah itulah, jadi kita berpikir kalau kita lagi jalan-jalan diajak kita berpikir, ya Allah sungguh besar kuasanya Allah ya.
Kalau kita pikir kita ini apa, kita ini tidak ada artinya apa-apa. Iya kan seperti itu. Nah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati ciptaannya. Nah, ini Bu, kalau kita berpikir sejenak saja itu sudah termasuk ibadah. Sudah termasuk ibadah. Nah, itu seperti itu. Nah, ini tanda-tanda bukti kebesaran Allah ini Allah memberikan petunjuk buat kita. Nah, udah nih, aku sudah tunjukkan kebesaranku. Sekarang ayo kalian pilih, mana nih kalian akan pilih jalan yang lurus atau jalan yang berbelok-belok. Nah, seperti itu. Maksudnya jalan yang lurus ini jalan yang dituntun dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kenikmatannya Allah sudah berikan kepada kita, semakin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kan, saya dan Ibu suka gitu kan Bu, lupa. Ya Bu ya, lupa. Makanya banyak kan susahnya, ya Allah banyak susahnya, lupa kemarin itu sudah dikasih sama Allah, tapi kita kurang bersyukur seperti itu. Nah, inilah dalam surat Asy-Syams itu intinya seperti itu ya Bu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan tanda-tanda bukti kebesaran Allah ini memberi petunjuk kepada kita. Allah memberikan ilham kepada kita. Ayo, tinggal pilih nih kalian. Mau yang mana nih? Mau yang lurus, yang akhirnya dapat kenikmatan yang sempurna nanti di akhirat, atau yang berbelok-belok? Nanti akhirnya masuk ke dalam posisi bagian sebelah kiri. Nah, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita dengan kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita. Allah selalu menuntut kita kepada jalan-jalan yang lurus. Pengennya kan kayak gitu Bu, ya Bu ya. Saya Ibu pengen kayak gitu. Aduh, Bu Haji ini kayaknya susah melulu. Ya Allah, gimana anak ini? Harus kita sabar, kita hadapi, ya Bu ya. Namanya proses hidup. Jadi nggak ada tuh semua orang tuh hidupnya langsung enak, nggak ada Bu. Semua kalau kita baca biografi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, semuanya mengalami proses tidak enaknya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ini memberikan motivasi buat saya, buat Ibu semuanya. Ya, bahwa sesungguhnya kita ini tidak akan susah terus, enggak. Ya Bu ya. Tidak bahagia terus, enggak. Pasti kita akan mengalami saat-saat bahagia itu. Yang penting kita selalu ingat dengan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Bu, sekarang kalau kita sedang enak nih Bu ya, dikasih pusing sedikit aja, atau ada kaki kita yang terluka, kaki kita aduh susah jalannya, bener Bu Zul. Ya Bu ya, itu kayak kita baru merasa tuh, ya Allah kemarin kemana aja ya, waktu kita dikasih sehat itu kayaknya kita kurang ini ya. Aduh, harusnya kita alhamdulillah ya Allah dikasih nikmat sakit nih, alhamdulillah, supaya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ketika kita dikasih nikmat itu bisa menyempurnakan kebaikan kita, bisa menyempurnakan kebaikan kita. Walaupun Allah tidak butuh kebaikan kita, karena semua itu akan Allah kembalikan kepada kita. Seperti itu, paham Ibu? Jadi Ibu melakukan kebaikan apapun, jangan berharap harus dibalas. Tidak dibalas sekarang, tidak dibalas sekarang, gak apa-apa. Allah itu tidak buta. Pasti Allah yang akan membalas segala kebaikan. Pahala ibadah Ibu yang tadi sering bangun, udah nih istiqomah bangun malam, sholat duhanya rajin, tapi mana kok belum ada perubahan. Jangan seperti itu Bu. Ya pasti Allah akan merubah kehidupan kita. Sampai pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu selalu memberi, bukan sesuai yang kita inginkan, tidak. Ya Bu ya. Ya Bu ya, kita pengennya gini, pengen itu tidak. Tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu? Itu isi dari surat As-Syamsi, surat Ad-Duha. Ya Bu ya. Jadi kalafat yang di depannya wasyamsi itu wawunya itu wawu qasam. Wawu sumpah. Ya Bu ya. Allah bersumpah, dan ini banyak kemanfaatannya, benak kemaslahatan, kemanfaatan dari kalimat-kalimat sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti lafaz walaili idza yaghsha wadduha walaili idza saja, itu sama semuanya dari surat-surat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kita harus semakin lebih mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat uluhiyah, sifat ketuhanannya Allah. Jadi Allah ini benar-benar Dat yang maha segala-galanya, yang maha perkasa Bu. Kalau kita mengetahui arti-arti dari bacaan sholat kita tuh Bu, aduh, mulai dari kita takbir, baca Fatihah,
Ya Bu ya, dari doa iftitah yang kita baca, aduh kayaknya udahlah. Benar-benar kita orang yang paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mudah-mudahan kita sering hadir ke taklim sedikit demi sedikit. Ada yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita. Ya Bu ya, jadi semakin lebih baik, semakin lebih baik. Nah, itu yang harus kita amalkan. Ya Bu ya, harus kita amalkan. Nah, ini isi dari surat Asy-Syamsi. Surat Wasyamsi, bukan As-Syams ya Bu ya. Surat Wasyams ya Bu ya. Karena awalnya itu adalah Wasyamsi. Jadi surat Wasyams ya Bu ya. Jadi itu isinya, intinya seperti itu ya Bu ya. Ini kalau kita berpikir, coba Bu, bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rata. Bumi ini rata Bu. Dari ujung barat, ujung timur, utara, selatan itu rata. Coba kalau itu Allah menciptakannya miring, naik, kita ini tidak akan bisa berjalan lurus. Tidak bisa akan berjalan lurus. Iya kan Bu? Karena bumi itu di Allah wal ardi wa ma tahaha. Jadi memang seperti itu Allah membuatnya rata. Ya Bu ya. Jadi makanya kalau nggak rata, Ibu mana bisa dihamparkan dengan begitu rata. Udah jalannya miring-miring seperti itu. Nah, inilah tanda bukti kebesaran Allah seperti itu. Nah, ini yang harus kita, terkadang kan kita nih manusia, aduh ini banget gini-gini, banyak mengeluhnya. Kalau kita berpikir kebesaran Allah, itu kalimat mengeluh itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita ingat kebesarannya Allah. Paham Ibu? Nah, seperti itu. Ini cerita dari surat Wasyamsi wa duhaha. Nanti jawabannya Bu, karena ini sumpah, jawabannya apa? Qad aflaha man zakkaha. Jadi sungguh kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan petunjuk dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu apa? Untuk kita memilih. Kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Jawabannya bagaimana? Wasyamsi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa? Orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Nah, inilah saya dan Ibu, bagaimana cara membersihkan hati kita. Ya ini, ada Allah dalam hati kita, ada Rasulullah dalam hati kita. Kalau udah demikian Bu, hidup kita ini akan bahagia, tenang. Ya Bu ya. Jadi qad aflaha man zakkaha, tazkiyah. Jadi hati kita ini hati yang murni, hati yang bening ya Bu ya. Caranya gimana sih Bu? Caranya kita untuk ya udah, ketika kita belajar di hadapan guru-guru kita yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, kita amalkan sedikit demi sedikit. Jadi nggak ada tuh sedikit-dikit cepat marah, sedikit-dikit musuhan, ya Bu ya, sedikit-dikit sentimen. Nah ini, makanya qad aflaha man zakkaha. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya. Itu jawabannya dari sumpah Wasyamsi. Sebaliknya kadzabat Tsamudu bitawaha, udah. Dan kalau orang-orang yang mendustakan terhadap apa yang sudah terhadap ciptaan Allah, menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Ini isi jawabannya Bu ya. Jadi sama seperti surat-surat yang lainnya Bu. Ya Bu ya, sama seperti surat-surat yang lainnya. Jadi sungguh manusia ini kalau semakin dia itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, semakin dia itu bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjamin kehidupannya. Yang akan menjamin kehidupannya. Dia akan menjadi orang yang bahagia. Nah, kita ini pengen gak bahagia? Pengen bahagia di dunia atau bahagia di akhirat Bu? Dua-duanya. Makanya doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya ayo kita belajarkan mensucikan hati kita. Maksudnya apa? Segala yang kita lakukan ini niatkan. Niatnya ini karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya. Jadi Allah akan menjamin, dan Rasul kita dan junjungan kita yang akan menjamin tentang kehidupan kita. Paham Ibu? Hadir ke maulid, udah niatnya supaya lebih dikenal oleh Rasulullah. Udah niatnya gitu, nggak usah melihat siapa penceramahnya, isi berkatnya apa, nggak usah. Seperti itu ya kan? Iya biasa kayak gitu, berbondong-bondong datang ke sini. Siapa tuh nanti? Di mana, di rumah siapa gitu. Nah ini
Maksudnya kita membelajar membersihkan hati kita. Tadi kan kata tadi, kembalikan niat kita itu semuanya. Niat karena Allah dan Rasulnya. Pasti Allah yang akan membalas dan Rasul kita yang akan memberikan naungan syafaat buat kita semuanya. Hadir dalam hati kita. Paham Ibu? Nah inilah yang harus kita pelajari sedikit demi sedikit. Walaupun kita tidak belajar tasawuf ya Bu ya. Oh Bu, nah ini maksudnya dari pelajaran-pelajaran ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini memberikan pelajaran buat kita. Kembali semuanya luruskan hati kita. Luruskan isi hati kita, jiwa kita. Nah kalau sudah begini Bu, tenang, nyaman, udah gak ada tuh iri-iri dengki. Dia bajunya kemarin pakai baju ini, kemarin pakai baju apa? Nah, sandalnya ganti lagi. Nah, udah seperti itu. Nah, ini nggak pusing dengan urusan yang demikian ya Bu ya. Kok dia kayaknya agak lain deh, gak usah dipikirin. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain. Itu kayak gitu Bu. Nah, seperti itu. Orang baik-baik aja terkadang banyak yang nggak suka, apalagi orang yang tidak baik. Banyak musuhnya kan seperti itu. Baik Bu. Nah, inilah intisari dari surat Wasyams ya Bu ya. Intisari di surat Wasyamsi waduhaha. Jadi seperti itu. Sekarang ada yang mau ditanyakan enggak? Dari yang saya artikan ini. Ya Bu ya. Dan saya artikan ini ada yang mau ditanyakan enggak? Boleh, silakan. Yang penting tidak keluar dari tema. Kalau keluar dari tema, kalau saya bisa aja bahkan saya jawab. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Udah nih gak ada pertanyaan ya untuk bahasan arti dari surat Wasyams. Nah ini sekarang boleh baca satu-satu surat Asyamsi ya. Bacanya jangan cepet-cepet, jangan tergesa-gesa ya Bu ya. Mulai dari mana nih? Ya, oke siap. Dari sebelah kanan ya. Yang keras suaranya.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bu, perhatikan alif lam itu al-ma'rifat, al-qamariyah itu bacanya harus jelas Ibu. Jadi kalau jelas itu tidak ada pantulan, tidak ada pengulangan, tidak ada penekanan. Contohnya alhamdu. Alhamdu. Nah, coba alhamdu. Jadi bukan ale tapi al. Nah, ya. Wal qamari. Ya kayak gitu Bu ya. Fa'alhamaha. Nah, jadi baca bukan fa'alhamaha wal qamar. Nah, itu dibuang, diganti. Karena itu harus dibaca jelas. Jadi kalau jelas itu tidak ada pengulangan, tidak ada pantulan, tidak ada penekanan. Oke? Nanti insya Allah kita bahas lagi Bu ya kita. Baik para ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan ya Bu ya. Allah yang maha paling benar. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat yang kita dapatkan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajarannya tentang surat-surat. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma zahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adwafan nahar. Nah hujata ya